Aku bacakan dari sini ya. Begini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah, ya, yang di langit, di atas dan di bumi, ya, di bawah, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang lain. Berarti cuma dia satu-satunya. Yang menarik di sini adalah Tuhan Allah. Gini ya. Tuhanlah Allah. Dia pakai gini, besar semua. Bukan kecil ya. Tuhanlah Allah, ya. Ini kalau ada LAI enak ini. Begini. Aku sudah jelaskan kalau kita menukil perjanjian lama, Tuhannya seperti ini, gede semua. TUHAN-nya gede semua, tidak hanya T-nya yang gede. Itu dia merujuk kepada satu nama agung, ya, yang itu diberikan kepada saudara tua kita Yahudi, yaitu Yod Het HV atau YHWH. Ya. Allah kalau kita bawa ke kita, yaitu Alif Lam Lam Ha. Jadi itu ya YHWH lah Allah. Nah, nanti ini perdebatannya, apakah YHWH itu berbeda dengan Allah? Apakah YHWH dan Allah itu dua nama yang berbeda tapi merujuk pada satu pribadi yang sama? Itu nanti aku akan jelaskan di fika-fika berikutnya ya. Sementara kamu tahu dulu ya, ya Tuhan itu YHWH, Allah itu ya Allah ini. Dan tidak ada yang lain. Mau yang mana lagi? Makanya kemarin Dasatita aku bilang, jangan adakan Allah lain di hadapanku. Gak oleh. Gak ono liane. Tidak ada lainnya. Cuman dia. YHWH itu. Tuhan itu. Alif Lam Lam Ha itu. Gak ada yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak ada yang lain. Oke, aku hapus ini. Ya. Nanti kalau kita belajar perjanjian baru, ya, itu tidak muncul Tuhan yang gede semua, tulisannya TUHAN yang gede semua. Yang itu kalau kita rujuk, dia menuju kepada satu pribadi agung, itu ya. Itu di perjanjian baru tidak muncul loh ya. Karena baginda Yesus sudah memanggilnya dengan panggilan Bapa. Itu nggak muncul. Nanti di perjanjian terakhir muncul Alif Lam Lam Ha. Sama-sama tetragramaton gitu loh. Ya. Ini kalau nggak ngerti ini nanti jadinya bingung kalian. Ya. Makanya kan aku bilang benang merah agama samawi atau Abrahamic faith itu menyembah satu sesembahan yang sama. Apa yang disembah Kanjeng Nabi Musa, Moses, apa yang disembah Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus, apa yang disembah Kanjeng Nabi Muhammad, itu satu sosok yang sama. Kalau kamu bilang beda ya goblok gue. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Sudah. Sekarang jadi gue by data loh ya. Ini ayatnya ada. Kalau lu nya nggak terima ya tunjukkan alatnya. Ada nggak Allah lain? Ada nggak YHWH lain? Ada nggak Tuhan lain? Ya. Oke. Sekarang 1 Samuel 22 ya. Dua ayat. 1 ya. Samuel 22 ya. Ini kita ke PL dulu ya, perjanjian lama, nanti perjanjian baru, terus perjanjian terakhir. Ke Torah, ke Injil, ke Al-Qur'an ya. Jadi 3 perjanjian itu kita pakai semua. Ya. Karena benang merahnya nanti akan nampak. Ya. Kita awali dari, karena ini saudara tua kita Yahudi, jadi kita ke kitab saudara tua kita dulu ya. Apa kata Samuel ya? Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Ingat ya, dia Tuhannya seperti tadi. Tuhan-nya gede. Berarti dia merujuk kepada satu pribadi, Yod-Het Haf ya. Sebab tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Keluar lagi ya. Yod-Het dan Allah. Tapi jangan dipahami, ini kadang-kadang teman-teman juga nggak ngerti ya. Terus dibilang berarti Allahnya itu gunung batu. Nah, goblok gue. Ini bahasa sastra. Kalau kamu jadi apologet Islam, jangan mengatakan Allahnya orang Israel itu gunung batu. Mana? Itu 1 Samuel 22. Kon goblok. Ini bahasa sastra. Sama dengan kafir yang juga goblok. Kalau bilang orang Islam nyembah batu, itu bodoh gobloknya karena nggak mau study gitu loh. Gue nggak ada urusan. Goblok gue bilang goblok, pinter gue bilang pinter. Yang Islam kalau nggak mau study ya goblok, yang kafir juga nggak mau study goblok. Jadi kalau ada apologet Islam bilang Allahnya saudara tua kita Yahudi, atau karena itu juga dipakai oleh saudara kita Kristen, kitabnya adalah batu, itu goblok. Sama dengan gobloknya orang kafir ketika bilang orang Islam nyembah batu, itu juga goblok. Ya, nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ya. 1 Samuel 22. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ya, jadi kembali tidak ada yang lain. Nih loh. Syarat ngaji ke sini harus ngerti bahasa ya. Ya minimal bahasa Indonesia terjemahan, nggak usah bahasa original teksnya. Tapi kalau original teksnya kamu bisa ya lebih bagus. Gitu ya. Jangan aku sudah nukil ayat ini kamu nggak ngerti artinya tidak ada yang lain. Anakku itu yang kuliah fakultas hukum tidak ada yang lain kecuali Grahito. Pertanyaannya, ada nggak anakku selain Grahito yang kuliah fakultas hukum? Kalau kamu bilang ada, berarti otakmu otak goblok gue, nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, aku minta sekarang kalian ngerti. Di sini ada diksi, ya, tidak, diksi ada, diksi yang lain. Jadi narasi. Tidak ada yang lain. Ngerti nggak gue? Ya kalau bahasa saja nggak ngerti repot aku. Nggak usah ngaji di sini, cari tempat lain. Syarat ngaji di sini otaknya itu harus di-upgrade. Ya.
Jelas tidak ada yang lain selain YHWH, selain Alif Lam Lam Ha itu. Gitu loh. Jangan kamu masukkan yang lain ke dalam konsep teos itu. Tapi nanti kamu akan, tapi kok teman-teman santri Isra ngerti ini karena sudah aku jelaskan. Bagaimana Gus kalau oneness? Itu kan tidak ada yang lain. Iya. Jangan lupa, aku memberikan kritik juga dalam perspektif Islam. Menjelaskan tauhid itu kebanyakan ustadz-ustadz, kiai-kiai itu hanya menjelaskan satu. Satu itu berbicara berapa. Tapi siapanya itu nggak dijelaskan itu loh. Sesembahan dia satu, ya tapi siapa? Kalau satu tapi katakanlah apa itu Pandu Dewonoto gitu ya, dalam wayang itu ada Pandu, ya itu namanya nggak tauhid. Tauhid itu harus menjelaskan siapa dan berapa. Nah, nanti oneness, Gus itu kan oneness sudah tidak ada yang lain. Iya, nanti di sini masalahnya yang satunya itu siapa, gitu loh ya. Oke, pelan-pelan dulu, masih ada waktu leh. 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa tuntas ya. Oke ya. Kamu buka 1 Samuel 22 ya, dijelaskan. Tidak ada yang seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini bahasa sastra ya. Jangan ngomong YHWH atau Allah itu gunung batu ya. Oke. Sekarang Yesaya 45:21. 3 ya. Yesaya masih nampak di sini le? 45:21. 4 ini. Ya. Tolong kamu jangan hanya dengar tok, tolong buka anumu ya, Bibelmu. Ya. Kita dimanjakan teknologi ya, ada Android gini, jadi artinya jalan untuk pinter itu banyak dan terbuka selama kita mau studi atau enggak gitu loh. Ya, kalau kamu enggak mau belajar ya pancet aja goblok. Ya, dimudahkan. Dulu kan kita harus bawa hardcover buka kemana-mana bawa. Aku tuh kalau diskusi tuh bawa buku banyak. Sekarang sudah ada Android gini, dimudahkan. Tinggal gelem apa ora, ngono ae. Nek kon gelem ya kon belajar. Oke, Yesaya 45:21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Retorikanya bagus ya. Bukankah aku Tuhan? Itu TUH-nya gede ya. Berarti dia dinisbahkan ke Yohet HV, Alif Lam Lam Ha ya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Subhanallah. Begitu tegasnya Yesaya sampai mengulang-ulang. Itu sesuatu yang diulang itu artinya penting. Seperti di Al-Quran itu kadang-kadang dia turun 1 kali 2 kali itu ya, dengan substansi yang sama, paling-paling beda dikit redaksinya gitu ya. Jadi kalau kita ngaji diulang-ulang itu ada sunahnya juga. Artinya itu penting. Nah, tentang bahwa tidak ada yang lain itu penting sampai Yesaya mengatakan begini ya. Aku Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Nah gini kalau sampai kamu menghadirkan yang lain kan ya kebangetan gobloknya gue.
Baca Alkitabnya gimana? Sudah begitu jelas disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Oke. Tidak ada yang lain. Itu. Ya. Aku nggak tahu ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak ayat-ayatnya lainnya. Silahkan kamu explore sendiri ya sambil belajar. Ya, sementara aku kasih 3 ini aja dulu ya. Ulangan 4:39, 1 Samuel 22, Yesaya 45:21, semua mengatakan tidak ada yang lain. Maksudnya siapa? Selain YHWH, Yohtet HP. Selain Alif Lam Lam H. Nggak ono sing lain. Jadi nggak ada Ousia, nggak ada apa lagi ini? Ousia sama apa itu? Lupa bapak bahasa Yunaninya. Hipostasis, ya, alhamdulillah itu belajar sekarang. Nggak ada. Di mana kita membagi Allah menjadi Ousia dan hipostasis? Dan Ousia hipostasis itu juga bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, itu bahasanya orang Yunani. Kok konsep teosnya merujuk ke Yunani? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah ya. Aku hapus ya. Tolong tab-tabnya di gimana ini maksudnya? Sebentar. Dari Finley, Gus, saran saya pengajaran di room teman muslim aja biar banyak yang dapat ilmunya. Room teman muslim itu maksudnya gimana ya? Aku memberikan kajian ya di roomku ini, gitu. Ya, aku nggak tahu maksudnya gimana, bisa nanti istilahnya kalau di Facebook itu inbox, aku nggak tahu maksudnya gimana ya. Tapi terima kasih ya, apapun adanya sudah memberikan saran, terima kasih. Ya, aku sekarang jarang diskusi-diskusi di TikTok, sudah lama ya, ya karena kesibukan juga, nggak tahu kalau nanti ada waktu gitu ya. Tapi yang paling itu di TikTok dan umumnya di dunia virtual sih ya, nggak kesaring gitu loh. Semua bisa masuk dan kita sebagai bangsa kadang-kadang prihatin juga ya. Jangan-jangan ini gue kan belum riset nih. Silakan kalau mau riset. Jangan-jangan kita itu paling kotor dalam bermedsos ya. Lihat itu ketika aku unggah Adam bukan manusia pertama, itu dari mereka yang tidak setuju itu kan kotor banget komentarnya ya, banyak yang kotor, makanya aku juga nggak tanggapi, tak pikir ya untuk apa buang-buang waktu itu ya. Artinya ketika nggak setuju ya sampaikan argumenmu, harusnya kan begitu. Mungkin kamu sama ustadzmu, kiaimu, gurumu, apamu lah ya, diajarkan beda dengan yang aku ajar, nggak ada masalah. Tapi ad hominem itu kan nggak baik gitu ya. Menyerang pribadi itu kan nggak baik. Kalau kamu punya agama, yang ngakunya sih punya agama, tapi faktanya ya, yang Kristen ya gitu, yang Islam ya gitu, sami mawon kulihat. Ya. Jadi nggak begitu. Jadi medsos kita memang jangan-jangan kita termasuk, meskipun tidak terjelek, aku nggak tahu ya, tapi bisa masuk kategori terjelek dalam medsos. Nggak terbiasa dengan perbedaan gitu loh. Kalau sudah perbedaan seolah-olah halal untuk menyerang pribadi orang gitu. Padahal orang itu menyampaikan argumen, seharusnya kan yang diserang pakai argumen, bukan ad hominem gitu. Ya, jadi itu Kang Mas yang mungkin teman-teman kok Gus Peti sekarang jarang diskusi-diskusi di virtual TikTok khususnya gitu ya. Ya karena itu kadang-kadang aku jadi malas gitu, nggak tersaring ya. Nanti akan aku bikin fikanya bagaimana aku menolak hadis ya
eh, kiamat itu hari Jumat, itu aku tolak. Ya. Tiba-tiba dengan begitu karena aku menolak itu hadis, aku disesatkan. Terus ada yang Cak Ahmad, ingatku namanya ya. Dia sepertinya anak pondokan. Dia coba menjelaskan, cuman karena penjelasannya itu sepemikiran dengan aku, dia juga disesatkan. Jadi dua-dua disesatkan. Hanya karena kami menolak hadis kiamat itu hari Jumat. Itu loh. Ya. Jadi nggak terbiasa dengan perbedaan gitu. Ya. Seharusnya kan perbedaan itu ya biasa saja sih, beda. Orang ulama-ulama kita juga beda kok. Masa baca beda, ada 4 yang kita tahu, padahal 5 gitu ya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini aku record juga, aku live-kan di YouTube ya. Kalau ada yang kurang jelasnya nanti lihat di unggahan yang reguler ya, yang record ya, itu audio dan videonya jelas ya. Dan kalian bisa komentar di sana juga monggo. Karena kalau di YouTube kan dia terdokumentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Intinya tidak ada yang lain ya. Ulangan 439, 1 Samuel 22, Yesaya 4521, semua mengarah pada informasi tidak ada yang lain ya selain YHWH, selain alif lam lam ha itu. Nah, oke, aku hapus. Sekarang buka perjanjian terakhirmu. Perjanjian terakhir. Ini kalau santri Isra tahu ini, atau teman-teman yang sudah biasa ngaji di sini tahu. Kok ada perjanjian terakhir, Gus? Ya ada lah. Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, kan ada perjanjian terakhir. Ya. Buka Quran surat Az-Zariyat 5151. Oh, bagus nomornya ya. Quran surat Az-Zariyat. Jadi bukan Al-Zariyat. Az-Zaitun bukan Al-Zaitun ya. Az-Zariyat ya. 51. Oke. Tolong dibuka Al-Qur'annya ya. Yang hard cover boleh, yang soft cover, yang Android juga boleh. Ya, coba kita cari korelasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Oke. Ya, Az-Zariyat 5151 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tas'alu ma Allahi ilahan akhor. Ilahan. Ya. Nah, kapan-kapan aku menjelaskan Tuhan lagi karena ada yang kacau lagi di tentang Tuhan. Ya. Katanya orang Islam itu menyembah Muhammad gitu atau gimana, Tuhannya Muhammad gitu, kacau lagi itu. Tapi nantilah ya, kita bikin fikanya. Kita kesini dulu ya. Wala taz'alu ma'al wahi ilahan akor, ini lakum minhu nazirum mubin. Ya. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan. Ini yang aku nggak tuju ya. Ketika gini loh. Kalau teman-teman kafir juga kebingungan, itu aku masih bisa memaklumi karena terjemahan Depak seperti itu. Jangankan yang kafir, yang Islam aja jadi bingung. Ketika ketemu ilah jadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Nanti kalau Rob otaknya langsung ke Allah. Nanti dulu. Ya, kemarin sudah aku nukil Fir'aun itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dia sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang mana?
Robial A'la, bukan Robial Alamin, bukan Robul Alamin. Nah ini kalau kita nggak ngerti memang jadi kacau. Tapi bagaimanapun kita ucapkan terima kasih kepada Depak, karena kalau untuk pemula terjemahan Depak itu masih oke lah ya. Tapi kalau kita mau expand itu cukup bermasalah itu. Ya. Oke. Jadi kalau di langsung kita kita translate ya, itu nggak pakai Tuhan. Jadi begini. Dan janganlah kamu mengadakan ya sesembahan gitulah ya, ilahan ya, yang selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Nah, jadi Kanjeng Nabi kita sudah mengingatkan, jangan ada ilahan selain Allah. Sama seperti yang tadi, tidak ada yang lain. Berarti kan klop. Enggak ada selain Allah. Tidak ada selain Yat Yat Hafe. Tidak ada selain Alif Lam Lam Ha. Quran Azariyat juga begitu. Janganlah kamu mengadakan ilahan yang selain Allah. Jadi hanya Allah yang menjadi ilah kita dan tidak ada yang lain. Aku jelaskan gini, kalau sampai kamu nggak ngerti itu aku ya sudah nggak tahu dengan cara bagaimana lagi supaya kamu itu ngerti. Tapi ya yang penting jangan putus asa ya, tetap aja belajar. Mungkin sekarang nggak ngerti, ya nanti VK-nya tuh ditonton. Kalau di TikTok kan nggak terdokumentasi, ini masuk ke channel YouTube-nya ya. Ketik YouTube Subandi T Sukoco. Nanti cari ini. Yesus bukan Tritunggal, bukan One Yesus ya. Kalau di YouTube kan bisa diulang-ulang kalau kurang paham ya gitu. Oke. Jadi sama semangatnya. Tidak ada Allah lain, tidak ada yang lain. Ya. Begitu di perjanjian lama, begitu juga di perjanjian terakhir. Nanti kita lihat di perjanjian baru gimana. Nah, itu gongnya di sana ya. Oke ya. Sekarang kita kembali ke Ulangan 11:16. Ya. Komparasinya sudah jelas ya. Surat Az-Zariyat 51:51. Sekarang kita ke Ulangan ya 11:16. Ini perjanjian terakhir. Perjanjian lama. Ulangan 11:16. Ya. Apa katanya ya? Ini sudah diingatkan jauh-jauh sejak zaman Kanjeng Nabi Musa, ya. Literasi Islam Musa, nanti literasi Yahudi Moses, itu sebetulnya sama. Musa aku ya Moses, Musa. Masih ada waktu deh. 58 kurang 2 menit. Aku kebut sedikit supaya waktunya bisa cukup, ya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah. Jadi ilahan itu beribadah ya. Kepada Allah sembahan lain dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Jadi diingatkan supaya kita tidak salah sembah, tidak salah ilahan. Menyembah Allah yang lain. Karena sudah dijelaskan ya, tidak ada yang menjadi ilahan kecuali Yod Ket HP, kecuali Alif Lam Lam Ha itu. Ojo keliru. Gitu ya. Ngerti? Ya. Sudah diingatkan, hati-hati. Sehingga kalau kamu dapat penjelasan Tritunggal, dapat penjelasan One Yesus, kembali sudah diingatkan dalam Ulangan 11:16. Jangan sampai kamu salah
salah sesembahan.